selamat bergabung dengan kami di podcast kelompok 2. Di sini saya Revilia sebagai host di podcast kali ini. Saya tidak sendirian nih, ada teman saya, ada Amalia, Sandi, dan Indah, kemudian ada Fadli. Nah, langsung saja supaya saya tidak sendiri di sini, kita panggil teman-teman saya kepadanya. Silahkan bergabung dengan saya di sini. Oke, di sini saya di season pertama akan ditemani oleh Indah ya. Untuk season kedua ada Amal dan Sandi, dan untuk Fadli sendiri mohon maaf tidak bisa gabung bersama kami di podcast kali ini. Oke, Teh Indah, kita langsung saja ya panggilkan narasumber kita, seorang qari'ah yang merupakan mahasiswa STIP UI Majalengka semester 1. Kepada Teh Sofa dipersilahkan untuk bergabung dengan kami di sini. Oke, Teh Sofa, apa kabar Teh Sofa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini dia ya narasumber kami, ada Teh Sofa, mahasiswa STIP UI Majalengka semester 1 jurusan PAI yang kebetulan kuliahnya atau ngampusnya itu di Rombal, Talaga ya, di kampus 2 STIP UI Majalengka. Untuk perkenalan lebih lanjutnya mungkin Teh Sofa silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofa Ainul Asfia. Saya sendiri adalah mahasiswi STIP UI Majalengka semester 1 jurusan PAI yang kebetulan sekarang ngampus di Rombel atau kampus 2. Dan alamat saya dari Ciranca, Malausma. Ciranca, Malausma ya Teh ya. Kalau boleh tahu sebelumnya sekolah di mana asalnya? Di Man 1 Majalengka. Oke, di Man 1 Majalengka, kemudian dilanjutkan ke STIP UI Majalengka, Ya, seperti itu. Kenapa, kalau boleh tahu kenapa STIP UI yang menjadi pilihannya? Karena mungkin alasannya jarak yang dekat dengan rumah. Dan mungkin karena kakak saya juga kuliahnya di sana. Oke, jadi itu ya alasannya kenapa sih STIP UI Majalengka yang menjadi pilihannya, karena jaraknya yang dekat ya. Iya. Dan kebetulan kakaknya juga ngampus di STIP UI Majalengka, seperti itu. Mungkin ada lagi Teh Indah, silahkan. Untuk kesibukannya apa nih selain kuliah gitu? Kalau gak kuliah, biasanya setelah ba'da zuhur itu ngajar di pondok pesantren. Kalau berarti ngajar di mana Teh? Pondok pesantren Hidayatul Barokah di Ciranca, Malausma. Itu Teh berarti pondok pesantren milik orang tua atau bagaimana? Iya, milik orang tua. Oh, jadi kesibukan Teh Sofa selain ngampus yaitu mengajar ya di pondok pesantren orang tuanya sendiri, seperti Iya. itu. Oke. Kalau boleh tahu ngajar apa Teteh di pondoknya? Ngajar tajwid biasa. Tajwid, Masya Allah. Karena seorang qari'ah ya, jadi ngajarnya pun berkaitan dengan tajwid, dengan Al-Quran, seperti itu mungkin. Oke. Kalau boleh tahu hobinya apa Teteh? Hobinya sendiri itu membaca dan menulis, tergantung apa yang dibaca dan apa yang ditulis. Masya Allah, quotes of the day gitu ya. Oke, baik, karena podcast kami kali ini akan membahas tentang your skill gitu ya, tentang bakat seseorang, terutama narasumber kita kali ini. Di sini kita akan menggali apa sih bakat yang dimiliki oleh narasumber kita kali ini. Oke, silahkan Teh Indah, mungkin ada yang ditanyakan. Untuk bakat Teteh nih, kira-kira apa sih yang Teteh miliki gitu? Untuk bakat sendiri mungkin di bidang seni, di bidang suara. Ya. Bidang suaranya apa nih? Nyanyi kah atau apa gitu? Tilawah. Oh, Tilawah, Masya Allah. Tadi karena seorang qari'ah dan beliau juga memiliki bakat di vokal ya Teteh ya. Jadi lebih ke tilawahnya katanya, seperti itu. Kalau boleh tahu bagaimana sih cara Teteh menemukan oh ya nih bakat saya tuh di sini gitu. Prosesnya itu bagaimana? Boleh diceritakan kepada kami di sini? Waktu pertama kali itu ikut lomba di SD. Ya. Oke, terus? Menggantikan kakak saya karena mau keluar dari SD. Dari situ perasaannya bukan apa ya, bukan bakat saya, belum menemukan bakat. Oke. Tapi lebih ke terpaksa. Berarti belum nyaman nih awalnya ya? Iya, belum Oke, nyaman. belum nyaman. Karena waktu pertama kali belum ngerti lagu-lagunya, caranya. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika waktu SMA, saya menyadari bakat saya di sana. Oke, berarti itu proses belajarnya gimana? Belajar sendiri atau emang ada yang mengajari gitu? Untuk belajarnya mungkin dari kakak sama ayah. Oke, berarti ayah juga memiliki kemampuan atau skill di bidang sana, seperti Iya. itu. Oke, jadi Teh Sofa ini belajarnya itu oleh ayahnya sendiri, oleh kakaknya ya diajarinya, dan alhamdulillah sekarang Teh Sofa luar biasa ya, sudah meraih bermacam-macam prestasi yang diraih gitu ya, seperti Iya. itu. Dari ketika SD mulai mengikuti perlombaan, terus kemudian di tingkat SLTP barangkali mengikuti?
Ikut. Kalau boleh tahu ikut ajang apa saja sih? Pas waktu itu ada lomba aksioma. Oh iya, Di Aksioma ya. Majalengka ya. Masuk satu, tapi untuk ke provinsinya tiba-tiba digantikan oleh yang lain tanpa ada pemberitahuan. dari saya. Astagfirullah. Kalau gimana tuh kronologinya? Kok seperti itu? Waktu itu ada perlombaan. Ya. Katanya masuk ke satu, pas mau lanjut ke provinsi nggak usah diseleksi lagi katanya, biar nanti kamu langsung ke provinsi aja. Ternyata pas hari H-nya udah persiapan segala macam diganti sama yang lain. Dari yang tadinya semangat jadi kemarin juga diganti sama yang lain gitu. Berarti di situ mungkin teteh patah semangat juga ya. Tapi itu ada rasa trauma gak ke depannya? Takut nih kayak yang sudah-sudah Iya, pas waktu sudah kejadian itu ada lomba lagi. Iya. Saya bilang saya gak mau, dan kebetulan menggantikan orang lain karena saya pernah ada di posisi itu. Oke, paham. Berarti di sini teteh belajar dari yang sudah-sudah gitu ya, tidak mau sama nih, tidak mau menyakiti orang lain seperti halnya waktu itu teteh merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, sudah banyak persiapan yang sudah disiapkan dan akhirnya malah tidak jadi seperti itu ya. Ya mungkin jadi pelajaran juga buat kita ya ke depannya, kalau misalnya emang ada suatu hal yang sudah dikaitkan sama kita ya harus perjuangkan kitanya gitu ya, jangan sampai sudah mau hampir di titik yang akan tiba gitu harinya malah digantikan sama orang lain. Itu sangat kecewa pasti ya, jelas. Ya Allah, menyakitkan kan. Masya Allah, sakitnya tuh di sini katanya teman-teman semuanya. Oke, lanjut teh, mangga. Di masa perkuliahan ini teteh pernah ikut lomba nggak? Misalnya kayak tilawah atau apa gitu. Meskipun dulu ya ada rasa kecewa gitu, tapi masih punya rasa semangat nggak gitu? Semangat. Kemarin juga ada lomba MTQ di Cingambul. Oh iya. Saya ikut di tingkat remaja. Alhamdulillah, mungkin belum waktunya, saya kedua. Insya Allah itu kedua bukan hal yang sungguh luar biasa. Berarti emang gitu. ini sudah banyak nih berarti maksudnya penghargaan piagam-piagam yang diraih sama teteh gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata dari yang awalnya ketidaknyamanan, tapi sama tetehnya terus digali, dan alhamdulillah sekarang sedang ada Teh Sopa gitu ya, Teh Sopa yang sekarang yang sudah maksimal ya, meskipun terus menggali ya teteh ya, mempelajari terus menerus apa sih gitu ya bakat saya gitu, di mana sih kurangnya, mungkin harus terus ada evaluasi ya untuk kedepannya. Kalau sekarang mungkin teteh ada apa sih rencana, maksudnya mengajari bakat teteh kepada orang lain gitu? Ada. Saya juga kemarin ikutan program. Alhamdulillah saya ditempatkan di Bantar Jeg. Masya Allah, untuk mengajari tilawah kepada orang-orang yang ada di sana. Ya. Masya Allah. Itu teh berarti program dari mana kalau boleh tahu? Dari Gubernur Sadesa. Masya Allah. Berarti ditunjuk langsung teteh untuk ditempatkan di Bantarujeg gitu. Masya Sudah programnya sudah berjalan. Belum, itu rencana 2023. Oh, 2023. Berarti emang sampai sekarang bakatnya masih tertanam dan masih berjalan ya, maksudnya masih terjalankan gitu. Mungkin nggak sampai di sini ya teteh ya, masih panjang perjalanan teteh ke depannya. Ya kami di sini sangat mendoakan dan mendukung Teh Sofa supaya bisa terus belajar menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke teman-teman, tadi mungkin kita sudah mendengarkan dari Teh Sofa ya mengenai tahapan atau proses Teh Sofa hingga sampai saat ini Teh Sofa bisa mencapai titik tersebut gitu ya. Mungkin sekarang Teh Indah kita kepo ya ke Teh Sofa. Gimana sih kalau misalnya ada perlombaan gitu ya? Apa saja yang disiapkannya? Mungkin apa saja kendalanya juga ya dari yang sering terjadi ketika akan perlombaan gitu ya, ketika akan mengikuti perlombaan. Apakah ada Teteh? Silakan. Untuk persiapannya itu latihan suara, ada juga pantangan makanan. Seperti sebulan sebelum lomba itu tidak boleh memakan makanan yang pedas. Oh, seperti itu. Gorengan, air dingin, karena itu sangat berpengaruh pada suara kita. Untuk kendala
malas. Malas. Berarti suka ada aja itu ya, rasa malas di diri seseorang itu pasti ada mungkin ya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi wah rasa malas itu kalah gitu ya sama kita gitu ya, karena emang target kita yang utama ya kita ingin mengikuti perlombaan tersebut. Jadi harus bisa melawan rasa malas tersebut. Itu ya persiapan ketika akan mengikuti perlombaan. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan menanyakan prestasi ya. Di sini Iya, kita akan betul menanyakan banget. prestasi karena Sepertinya banyak banget ya prestasinya. iya, karena banyak juga perlombaan yang diikuti dan Iya. banyak juga prestasi yang didapatkan. Karena Iya, ya betul alhamdulillah sekali. seperti itu. Mungkin Teh Sopa Kira-kira boleh apa di-spill. Iya. Ya, prestasinya nih. Ikut lomba dari 2014. Oke. Itu juara pertama tingkat SD. Masya Masya Allah. Allah. Lanjut. Lupa lagi. Ah. Langsung aja ke pas MTS. Iya. MTS itu ikut lomba aksioma. Juara 1 juga. Masya Allah. Dan MTQ umumnya. Yang umum. Yang nggak lama pas 2021 Iya. ikut cabang MSQ masuk ke provinsi. Masya Alhamdulillah. Allah, Dan kemarin di MTQ ke-52 Iya. yang diadakan di Cinambul kedua. Dulu pernah ikut lomba di Jawa Tengah. Alhamdulillah ke-1, tapi untuk ke provinsinya diwakilkan karena memang bentrok dengan lomba yang di Sumedang. Masya Allah, saya sampai merinding nih mendengarnya. biasa banget Iya, ya ternyata banyak prestasinya. sekali prestasi yang didapatkan oleh Teh Sopa, bukan sekali dua kali ya. Ya. Dan hampir semuanya itu juara 1. Oke, Iya. bahkan sampai mewakili ke provinsi. Iya, ya. ke provinsi. Apalagi kalau misalnya nanti ke nasional. Ya. Masya Allah luar biasa sekali ini. Bismillah tahun depan. Masya Allah, Amin, kita Masya Allah, doakan ya amin. semoga bisa ke tingkat nasional. Amin ya Allah, amin. Mungkin nanti kita boleh sama Teteh di-spill juga ya hasil perlombaannya, buktinya gitu, piagamnya kita ingin Iya, tahu gitu ya, di-spill gitu mungkin. Kayak itu ya, silahkan mungkin untuk Teh Indah ada pertanyaan? Untuk planningnya nih Teh, kira-kira apa nih? Kan Teteh udah punya bakat nih, prestasi juga. Terus kan Teteh di jurusan PI juga nih. Planning ke depannya kita pengen jadi apa gitu kan? Saya ngambil jurusan PAI karena kedepannya pengen jadi seorang pengajar, baik di sekolah maupun di pesantren. Oke, mungkin itu ya planning ke depan dari Teh Sopa. Selain menjadi qoriah, Teh Sopa juga ingin menjadi seorang pengajar, seorang guru. Salah satu alasan masuk ke jurusan PAI ini, jadi Teh Sopa ini ingin jadi pengajar ya, di samping jadi seorang qoriah. Masya Allah luar biasa sekali ya. Teh Sopa di sini benar-betul memberikan semangat ya kepada Betul kita. sekali. Ya Allah, insecure Masya kita, Allah. Masya Allah luar biasa prestasinya tingkat nasional di Jawa Tengah ya, di provinsi luar biasa sekali, dan itu hampir semua juara 1. Dan sampai saat ini pun Teh Sopa masih terus memperdalam ya bakat Iya. Teh Sopa, terus memberikan kepada orang lain ya, mencoba mengajarkan kepada orang lain dari apa yang Teteh punya gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, Teh Sopa, terima kasih banyak, ini kita sudah mengetahui banyak dari belajar banyak dari Teh Sopa ya tentang bakat yang dimiliki Teteh gitu ya. Semoga kedepannya terus menjadi lebih baik lagi, jangan pernah merasa puas dengan apa yang Teteh dapatkan, mungkin seperti itu ya. Oke, untuk di season pertama mungkin kita sudahi, selanjutnya kita masuk ke season kedua. Oke guys, selanjutnya kita menuju ke season kedua. Di sini saya ditemani oleh Sandi dan Amal. Tentunya narasumber kita juga ada Teh Sopa ya. Mungkin sebelum lebih jauhnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu Teh Sopa untuk tilawah ya Teteh ya. Silahkan kita dengarkan terlebih dahulu. Sekalian sama sholawatnya ya Teteh ya. Siap, Insya Allah siap kita dengarkan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Masya Allah, merinding. Ya, tilawah dari Teh Sofa ya, Masya Allah. Sekali kita mendengarkannya, Insya Allah gitu ya, merinding ya, sekali. sekali. Kualitasnya top banget gitu ya. Itu mungkin tadi tilawahnya ya. Selanjutnya sholawat mungkin Teh barangkali silahkan. Ya, boleh. Sholawatnya. Mau duet? Duet gak katanya Teh? Ya, barangkali mau duet sama Teh Amal. Masya Allah, kayak backing. Kita coba selawat yang kemarin viral. Selawat Bushro, tahu? Iya. Sok. Di awalan. Nah, ya. Kita salawat bareng-bareng ya. Salawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Masya Allah. Salawatnya juga tidak kalah keren ternyata ya Mas ya. Kayak itu mungkin ya tilawah dan salawat dari Teh Sofa. Selanjutnya Teh Amal silahkan. Oke, ada sedikit pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan. Apakah ada gitu nada-nada tersendiri yang Teh Sofa ketahui tentang nada-nada tilawah gitu? Apa aja sih gitu? Di tilawah itu ada tujuh lagu. Ada bayati, ada jiharkah, soba, nahawan, ros, sikah. Iya. Oh iya. Yang tadi di Teh Sofa tilawah tadi nada masuknya bayati. Nah, itu berarti secara tidak langsung kita mengetahui nada bayati itu seperti itu gitu ya suaranya. Mungkin
Ada lagi. Oke, tadi kan Teh Sopa bilang ada ngajar juga, ngajar tilawah juga. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang Teh Sopa lakukan gitu dalam metode mengajar tilawahnya gitu? Boleh kami tahu? Untuk yang mungkin pertama kali mengajar, Ya. yang belajar itu pertama memperbaiki bacaan. Iya. Di antara lainnya itu makhorijul huruf. Iya. Sebelum masuk ke lagu, makhorijul hurufnya itu harus baik dulu. Iya. Dan nanti mengajarnya saya mencontohkan, nanti diikuti. Oh, seperti itu. Iya. Mungkin Asandi mau belajar? Oh boleh dong, saya untuk diajarkan sedikit banyaknya ya, pengennya sih agak banyak lah. Ya nambah ilmu gitu ya. Iya kan, ikhlas beramal itu kan menambahkan pahala, ya tidak berat juga. Apakah begitu? Benar apa benar? Coba dari itu aja, dari tahun sampai basmalah aja dulu gimana nadanya Iya, gitu. silakan. Nanti kita ikutin. Iya, silakan. Pakai lagu Bayati aja mungkin ya, Iya, yang lebih seperti mudah. nada yang tadi. Iya, Oh, iya. karena Bayati itu adalah lagu yang paling rendah, Iya. memakai lagu suara yang paling rendah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga Asandi. Nah, Kita coba ya. Asandi kita belajar. Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Mohon maaf ya, ini suara saya lagi kurang Fit mungkin iya, ya. lagi kurang fit ya. Mohon maaf, apakah ada koreksian dari mananya? Mungkin kurangannya. kurang ada makhrij hurufnya ya. Oh iya. Di ain. Oh iya. Alif dan ain itu Oh iya. berbeda. Oh iya. Hamzah dan ain itu beda. Ya. Masya Allah. Itu sarang hiung. Teh Amal silahkan. Coba. Teh Amal barangkali mau dicoba. Ayo Teh Amal, kita dengarkan Teh Amal. Aduh isin. Yuk lanjut. Ternyata di sini Teh Amal. Masya Allah. Aduh grogi aku. Yuk. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lumayan ya. Masya Allah. Suaranya gak jauh-jauh ya. Kalau perempuan tuh gak bisa membedakan ya mana kekurangan, mana kelebihan. Tapi kalau laki-laki tuh Selalu biasanya- salah ya. Iya, selalu salah. Ya gitu biasanya. Ya kita kembali lagi lah. Nah, Season 2 ini penuh dengan gurau dan canda ya. Aduh, santai aja di sini aja. Oke. Mungkin lanjut, mungkin belajarnya kita tahu. Boleh. ke basmalahnya ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali deh. Sekali lagi katanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini napas saya udah ngap duluan nih. Ini Ambil napas dulu. udah kena damage dulu. Iya. Masya Allah, Silakan ada yang mau coba. Asandi Teh silakan. Amal dulu barangkali Amal dulu mau mencoba. sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin beda nada karena beda belajarnya. Oh, ini belajarnya di Gurun Pasir Syahara. Amal juga pernah belajar. Beda ya. Kita Amal juga pernah mempelajari. Ini mungkin ke Syekh Bukhari belajarnya dari Mesir. Kalau ini Syekh Gurun Syahara. Mungkin barangkali
Iya. Jadi Masya beda Allah, Masya beda Allah. nada, beda perguruan ya, tapi tetap alur lah. Karena pasti ya Jalan. setiap guru, setiap pengajar itu beda-beda ya, Iya, beda-beda. Tapi tetap satu jalan ya. Iya, satu walaupun arah. nada bayati pasti beda-beda nada dari mulai awal tahun Bismillah sampai akhir Yosadakallah juga. Asalkan pas nanti dijawab itu harus kuat. Iya. Oh, iya. Tergantung kekuatan suara masing-masing. Yang tadi yang Oh, wahida yang Ya, itu. Tinggi ya, mungkin ya. Banyak. Silakan Mas Andi mau mencoba. Ya. Ya, coba dulu ya. Testing voice. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kita di sini sambil belajar juga ya. Masya Allah, Sambil dari belajar Sofa, dikit-dikit. gitu ya. Oke, Masya Allah sekali ya, tadi kita sudah mencoba belajar di sini. Teh Amal, Asani sudah mencoba belajar ke Teh Sofa bagaimana proses belajar tilawah ya, mulai dari ta'awudz tadi kemudian basmalah. Oke, sebelum ke penutupan kita panggil dulu ya rekan kita, partner kita Teh Indah. Silahkan bergabung dengan kami di sini. Iya. Oke, ada Teh Indah. Kita sekarang mungkin sudah masuk ke session closing ya, penutup. Oke. Di sini kita akan sebelum closing kita akan mendengarkan dulu motivasi dari Teh Sofa. Mungkin ya Teh Sofa untuk teman-teman semuanya di sana yang mungkin akan belajar tilawah ataupun yang sedang mencari mendalami bakatnya di mana sih, kita akan mendengarkan motivasi dari Teh Sofa. Motivasi dari saya mungkin untuk teman-teman di sana, jangan pernah menyerah. Yakinlah bahwa sesuatu itu akan indah pada waktunya. Masya Allah. Ya, ya. Cukup sabar, ikhlas, dan cinta. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang tadinya kita tidak suka, tetapi dijalani dengan sabar dan ikhlas, maka akan tercipta rasa cinta. Masya Allah. Seperti tadi Teh Sofa ya, iya. Yang awalnya terpaksa sekarang alhamdulillah dijalani dengan ikhlas seperti itu ya Teh. Terbiasa ya. Ya. Sesuatu yang biasa itu karena terbiasa. Ah, Masya Allah. Terbiasa itu karena terbiasa. Iya, betul. Ya, oke. Allah sebelumnya terima kasih banyak ya Teh Sofa sudah berkenan menjadi narasumber kami di sini ya. Sangat amat banyak mendapatkan pelajaran dari Teh Sofa ya, dan terutama untuk kita di sini ya sangat banyak banget pelajaran yang kita ambil, dan dari semangat Teh Sofa yang betul-betul luar biasa ya, meskipun tadi mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, Iya. tapi semangatnya tetap terus ya bertambah sehingga sampai saat ini Teh Sofa bisa ada di titik kali ini. Mungkin seperti itu ya. Dari kami kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم